Nama saya Jocelyn Aliana dari 10 IPA akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Sebelum kita pelajari lebih lanjut mengenai wawasan Nusantara, sebenarnya wawasan Nusantara itu apa sih? Nah, secara etimologis dibagi menjadi dua, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan yang berasal dari bahasa Jawa wawas, yaitu adalah mengarah pada tinjauan dan penglihatan indrawi. Nusantara yang berasal dari dua kata, yaitu nusa dan antara. Nusa yang berarti pulau, antara berarti letak dari dua unsur. Nusantara juga sering digunakan dahulu ketika mengganti nama Indonesia. Secara terminologis, wawasan Nusantara menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dan menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dengan sikap bangsa Indonesia yang mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengutip dari pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan secara terminologis wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia pada diri dan lingkungan. Bukan cuma itu, menurut MPR, cara pandang dengan sikap Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Atau bisa disingkat, wawasan Nusantara mencakup semua aspek kehidupan yang utuh sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan. Wawasan Nusantara mempunyai fungsi, tujuan, dan kedudukan. Kedudukan wawasan Nusantara adalah menjadi landasan visional yang menyelenggarakan kehidupan nasional. Sedangkan fungsi adalah wawasan adalah sebagai pedoman motivasi, dorongan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan masyarakat Indonesia. Serta tujuan wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan. Wawasan Nusantara pasti ada hakikatnya. Nah, hakikatnya adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Wawasan Nusantara juga punya asas, yaitu yang harus dipatuhi dan ditaati. Berikut adalah asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama adalah kepentingan bersama, kedua keadilan, ketiga kejujuran, keempat solidaritas, kelima kerjasama, dan terakhir kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Nah, wawasan Nusantara mempunyai konsep Astagatra dan dibagi menjadi Trigatra dan juga Pancagatra. Nah, aspek Trigatra adalah aspek ilmiah, mencakup tentang letak bentuk geografis, keadaan penduduk, juga kekayaan alam. Mengenai letak dan bentuk geografis Indonesia disebut dengan archipelago atau negara yang ribuan pulau. Keadaan penduduk adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, contohnya kelahiran atau natalitas, perpindahan atau imigrasi, kematian atau bisa dibilang mortalitas. Terakhir adalah kekayaan alam. Indonesia berpotensi dimanfaatkan demi menaikkan taraf ekonomi. Maka dari itu ada 3 prinsip yang dijadikan pedoman atau patokan, yaitu adalah asas maksimal, lestari, dan berdaya asing. Di dalam aspek Pancagatra yang bersifat sosial adalah mencakup nilai ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Di dalam ideologi sendiri adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Di dalam bidang politik adanya asas dan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Ekonomi adalah mengolah faktor produksi serta sosial budaya yang berisi tekad untuk mengembangkan kekuatan nasional atau memperkuat ketahanan budaya. Pertahanan dan keamanan adalah kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan Indonesia. Wawasan Nusantara juga memiliki konsep antargatra, yaitu antara Trigatra dan Pancagatra, lebih singkatnya. Tapi, lebih tepatnya adalah kekuatan untuk menyelenggarakan kehidupan nasional dan ketahanan di mana antargatra saling membutuhkan dan berhubungan. Kekuatan dan kelemahan dalam setiap gatra dapat menguntungkan dan merugikan gatra lainnya. Dan ketahanan nasional merupakan resultan keterkaitan integratif dalam kondisi berbagai bidang. Bidangnya yaitu ada gatra geografis, jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan. Yang kedua adalah gatra geografis dan kependudukan bentuk-bentuk berkaitan dengan berkarakter geografi. Antar gatra, kependudukan, dan kekayaan dalam mengaruhi jenis, kualitas, dan kuantitas. Yang terakhir adalah hubungan antar gatra dalam peran pemerintah di wawasan Nusantara sangatlah besar. Pemeran pemerintah adalah pertama dibilang Hankam menumbuhkan sikap kecintaan, yang kedua adalah bidang sosbud menciptakan sikap batiniah, dan terakhir adalah kehidupan politik yang menciptakan penyelenggaraan negara yang dinamis. Bukan cuma pemerintah yang mempunyai peran, kita juga mempunyai peran sebagai masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah mendukung persatuan bangsa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan mendukung upaya mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Sekian penjelasan saya mengenai wawasan Nusantara, kiranya bermanfaat. Terima kasih.